Hai parents, ketemu lagi dengan saya di channel Bincangin Aja. Kali ini kita mau bincang-bincang tentang gangguan speech delay pada anak. Mungkin sebagian besar parents sudah sangat familiar dan sudah sering sekali mendengar tentang gangguan speech delay ini. Karena memang gangguan speech delay ini merupakan salah satu gangguan pada perkembangan anak yang kenaikan kasusnya itu cukup signifikan beberapa tahun belakangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga topik tentang speech delay ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik dan menjadi topik yang favorit ketika kita bicara tentang tahap perkembangan anak. Menurut Elizabeth Harlock, seorang ahli psikologi perkembangan, beliau mengatakan seorang anak bisa dikatakan mengalami gangguan speech delay ketika perkembangan bicaranya terlambat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, kata kuncinya adalah perbandingannya harus dilakukan pada anak seusianya. Tidak boleh dilakukan pada anak yang usianya di atas atau pada anak yang usianya di bawah. Jadi harus yang usianya sama atau setara. Nah, untuk kita dapat mengetahui apakah anak kita mengalami gangguan speech delay atau keterlambatan bicara, tentu saja kita harus paham terlebih dahulu bagaimana tahap-tahap perkembangan bicara yang dilalui oleh anak berdasarkan usia-usia perkembangannya. Agar kita dapat mendeteksi apakah anak kita mengalami gangguan speech delay atau tidak. Nah, untuk speech delay ini kita bisa melakukan deteksi dini mulai dari sejak anak berusia 6 bulan. Pada anak yang berusia 6 bulan, seharusnya anak-anak sudah bisa melakukan yang namanya babbling. Seperti mengucapkan ba, 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 atau ma, atau pa. Jadi anak sudah mulai berusaha untuk mengeluarkan kata-kata walaupun kata-katanya itu belum memiliki makna yang jelas. Lalu ketika anak memasuki usia 9 bulan, biasanya anak-anak sudah mulai memahami kata-kata sederhana yang kita ucapkan sekalipun mereka belum mampu mengucapkan kata tersebut atau belum mampu melakukan komunikasi dengan kita, tetapi mereka sudah memahami makna dari apa yang kita ucapkan. Misalnya ketika kita berkata tidak, atau ketika kita berkata iya, atau ketika kita berkata jangan. Jadi kata-kata sederhana seperti itu anak-anak sudah memahami. Itu kenapa pada anak-anak yang berusia 9 bulan, 10 bulan, sekalipun mereka belum mampu melakukan komunikasi, tapi ketika kita berkata jangan, nah mereka biasanya langsung menangis. Karena mereka paham arti dari jangan itu adalah sedang melarang mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Nah, jadi mereka sudah paham apa makna dari ucapan kita, apa makna dari kalimat-kalimat yang kita utarakan kepada mereka. Lalu ketika anak memasuki usia 12 bulan sampai 16 bulan, biasanya anak sudah mampu mengucapkan satu kata yang umum mereka dengar sehari-hari, seperti mengucapkan mama, papa, kakak, adik, makan. Jadi kata-kata sederhana yang sering mereka dengar di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan biasanya anak-anak di usia ini mereka sudah mampu menunjuk apa yang mereka mau, lalu sudah mampu melambaikan tangan, sudah paham makna-makna dari ekspresi-ekspresi wajah. Nah, memasuki usia 15 bulan, anak-anak seharusnya sudah memiliki minimal 20 kosakata, dan biasanya anak pada usia ini mereka sudah mulai mengoceh, walaupun ocehannya itu dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak memiliki makna yang berarti. Mereka biasanya mengoceh seolah-olah mereka sedang bercerita atau seolah-olah mereka sedang bernyanyi, tapi kata-kata yang diucapkan, kalimat-kalimat yang diucapkan itu tidak memiliki makna yang berarti. Lalu kemudian memasuki usia 2 tahun, anak-anak seharusnya sudah memiliki minimal 50 kosakata dan sudah mampu untuk menggabungkan 2 kata. Misalnya sudah bisa mengatakan mau makan,
mau minum, sayang mama, sayang papa, mau nangis, dan seharusnya kata-kata yang diucapkan itu sudah dapat dimengerti oleh orang yang mendengar. Walaupun mungkin belum begitu jelas pelafalannya, tapi setidaknya sudah dapat dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Lalu ketika anak-anak memasuki usia 3 tahun sampai 4 tahun, seharusnya anak-anak sudah memiliki minimal 200 sampai 300 kosakata dan mereka sudah mampu membuat sebuah kalimat sederhana seperti "Adek mau makan, tadi adek main sama abang." Nah, seperti itu, dan sudah bisa diajak untuk melakukan tanya jawab, dan biasanya mereka sudah mau bercerita tentang aktivitas-aktivitas yang baru saja mereka lakukan atau tentang sesuatu yang baru saja mereka lihat. Lalu saat masuk usia 5 tahun, nah seharusnya anak-anak normal yang tidak mengalami keterlambatan bicara seharusnya sudah bisa diajak untuk berbincang-bincang, sudah bisa diajak berkomunikasi dengan lancar, dan setiap pelafalan kata dan kalimat yang digunakan itu sudah sangat jelas dan terstruktur. Ada beberapa penyebab yang membuat anak kemudian mengalami gangguan speech delay. Yang pertama adalah anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tentu saja pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, mereka akan sangat kesulitan untuk mencerna kalimat-kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh orang lain karena mereka tidak mampu mendengar. Otomatis ini akan menghambat kemampuan bicara anak sehingga mereka akan mengalami keterlambatan bicara. Lalu yang kedua adalah anak-anak yang mengalami gangguan atau kelainan pada lidahnya. Hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan ketika harus melafalkan kata dengan jelas, dan tentu saja ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bicara anak di tahap selanjutnya. Lalu penyebab yang ketiga adalah kurangnya stimulasi, dan ini yang paling banyak dan paling sering terjadi, di mana anak-anak jarang diajak berbicara atau jarang diajak berkomunikasi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau yang sering terjadi adalah anak-anak hanya dibiarkan beraktivitas sendiri tanpa diajak ngobrol, tanpa diajak ngomong oleh orang-orang di sekitarnya. Contohnya hanya dibiarkan menonton televisi atau menonton video atau bermain game dalam jangka waktu yang lama tanpa ada yang mendampingi. Sehingga anak kemudian tidak terbiasa untuk melakukan dialog dua arah dan tidak memiliki perbendaharaan kata yang cukup. Karena tidak ada yang mengajak ngobrol, tidak ada yang mengajak berbicara, sehingga dia tidak memiliki perbendaharaan kata untuk dia bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai upaya preventif agar anak-anak kita tidak mengalami gangguan speech delay, atau ketika kita sudah melihat adanya gejala-gejala awal anak mengalami gangguan speech delay, lalu apa yang harus kita lakukan agar gangguan tersebut tidak berlanjut ke arah yang lebih serius? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum kemudian kita berdiskusi atau sebelum kemudian kita membawa anak ke tenaga ahli. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan gerak-geri anak. Jadi ketika anak mulai menunjuk sesuatu tanpa berbicara dengan harapan hanya dengan menunjuk mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, nah kita sebagai orang tua berusaha untuk mengajak anak berkomunikasi, berusaha untuk mengajak anak berbicara. Contohnya ketika anak menunjuk gelas atau ketika anak menunjuk air minum, lalu kita berbicara, "Oh, kamu mau minum ya? Ini namanya gelas. Oh, adek mau minum ya? Nih, mama ambilin ya. Ambil minum pakai gelas ya." Nah, atau ketika dia menunjuk-nunjuk nasi, "Oh, adek mau makan ya? Kalau kita makan pakai piring ya."
Nah, seperti itu. Sehingga anak akan terbiasa untuk, melakukan komunikasi. Perbendaharaan katanya pun kemudian akan semakin bertambah. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan sering mengajak anak berkomunikasi. Sekalipun anak belum mampu merespon apa yang kita sampaikan kepada mereka, atau sekalipun mereka seolah-olah belum paham apa yang kita ucapkan kepada mereka, tapi kita sebagai orang tua harus tetap sering mengajak anak berkomunikasi, harus tetap mengajak anak untuk berdialog dua arah. Agar perbendaharaan kata anak terus bertambah dan anak belajar bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya ketika papanya akan pergi bekerja, lalu kita bilang sama anaknya, "Nak, papa mau pergi kerja loh." Nah, anak akan merekam, oh kalau pagi-pagi pakai baju rapi, bawa tas, itu namanya bekerja. Atau ketika ada temennya yang nangis, lalu kita bilang sama anak, "Nak, abangnya lagi nangis, itu ada air matanya keluar." Kemudian anak akan merekam, oh kalau ada air mata keluar, itu namanya nangis. Nah, sehingga dengan demikian perbendaharaan kata anak akan semakin bertambah, dan tentu saja semakin banyak perbendaharaan katanya, akan semakin mudah bagi anak untuk nanti bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada. Nah, hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah selalu menggunakan kosakata yang benar. Jadi ketika kita berbicara pada anak, selalu gunakan kosakata yang baik dan benar. Walaupun anak-anak biasanya kata-katanya masih belum jelas atau kata-kata yang mereka ucapkan masih belum benar, kita sebagai orang tua tidak boleh latah mengikuti anak mengucapkan kata yang tidak benar, tapi kita sebagai orang tua harus membenarkan apa yang salah yang diucapkan oleh anak. Misalnya ketika anak ingin minum, lalu anak hanya mampu berkata, "Mau Mimi, Mimi, Mimi." Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan, "Oh mau Mimi, ya Mimi ya." Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan seperti itu. Tapi kita harus membenarkan apa yang salah. Oh, lalu kita akan bilang, "Oh kamu mau minum? Oh ya udah minum ya." Nah, jadi anak akan mencerna, "Oh Mimi itu minum ternyata yang benar," gitu. Atau ketika anak biasanya kalau mau makan itu bilang, "Mam, mam, mam." Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan, "Mam, yuk, mam, yuk, mam, yuk." Nah, biasanya kan kita orang tua latah tuh ya, "Mam, yuk, kamu mau mama." Nggak boleh gitu. Kita harus tetap bilang, "Oh, kita mau makan ya. Kamu mau makan." Nah, jadi anak pun kemudian akan terbiasa mengikuti kata-kata yang benar seperti apa, sehingga mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan kata-kata yang benar. Hal keempat yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu merespon setiap kali anak mengajak berbicara. Jadi walaupun apa yang diucapkan anak itu masih belum tepat, tapi setiap kali anak mencoba untuk mengajak kita berkomunikasi, kita harus memberikan respon yang antusias dan memberikan respon yang positif. Dengan demikian, anak kemudian akan terdorong untuk terus mengasah kemampuan komunikasinya sampai kemudian kemampuan berbicaranya menjadi lebih baik dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu hal yang kelima yang bisa kita lakukan adalah dengan membatasi penggunaan gadget pada anak. Penggunaan gadget pada anak ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bicara anak. Karena ketika kita berbicara tentang komunikasi, komunikasi membutuhkan dialog dua arah. Sedangkan ketika anak hanya fokus pada gadgetnya atau hanya fokus pada screen yang ada di depannya, anak tidak melakukan dialog dua arah. Anak hanya melakukan dialog satu arah saja, hanya melihat apa yang ada di depannya tanpa bisa merespon. Apalagi ketika anak bermain gadget tanpa pendampingan oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Sehingga anak kemudian tidak terbiasa untuk berkomunikasi, tidak terbiasa untuk melakukan dialog dua arah, dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bicaranya dan sangat besar kemungkinan anak akan mengalami yang namanya gangguan speech delay. Nah, parents, jadi itu 5 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk dapat mencegah anak mengalami gangguan speech delay.
Semoga jika kita konsisten melakukan kelima hal tersebut, anak-anak kita terhindar dari yang namanya gangguan speech delay. Demikian bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di bincang-bincang kita selanjutnya. Salam.